dulu pengalaman ikut OSN tahun berapa ya? Tahun 2020 dan 2021. Ya, puji Tuhan, aku dulu dapat medali perak di tahun 2020 dan kemudian medali emas di 2021. Terus kemudian aku jadi syukur jadi delegasi IBO pada tahun 2022 yang kebetulan waktu itu di Armenia. Sekarang aku lagi kuliah di University of Toronto di Toronto, Kanada. Aku ambil major molecular biology, jadi um, meneruskan salah satu topik yang aku paling suka di semasa OSN gitu. Ya mungkin selanjutnya bisa Michael. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Michael Purnama. Kalian mungkin bisa panggil aku MP. Aku dulu um, OSN-nya tahun 2021. Kalau nggak salah, namanya masih KSN ya waktu itu. KSN Ah, 2021, terus aku dapat emas. Habis itu aku pelatnas, terus lanjut di IBU 2022. Jadi tahun depannya juga dapat emas. Kalau sekarang beda sama Jeff, mungkin lanjut di biologi. Kalau aku ambil di kedokteran di UNER. Karena waktu itu aku juga materi paling suka di OSN itu bioselmol, anfiswan sama genetika. Jadi aku nggak terlalu bisa tumbuhan. Jadi kayak ya udah ambil kedokteran gitu. Salam kenal semuanya. Oke, makasih dari Pak MP. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaannya. Mungkin namanya udah asing ya. Oke. Ya, Tobi, mungkin bisa next slide-nya. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa bedanya nih OSN online dan offline? Mungkin sebelumnya antara Jeff sama MP pernah ngerasain OSN offline nggak ya? Aku tahu Jeff pernah karena ngedampingin kita kan. Tapi MP dulu pernah offline nggak? Enggak, aku nggak pernah offline. Oke. Mungkin kira-kira mungkin aku tanya Jeff dulu ya. Soalnya waktu itu pernah ngedampingin kita, ngedampingin aku OSN offline 2023. Menurut kakak mungkin kayak bedanya apa sih yang bisa dilihat? Mungkin satu dari perspektif peserta sama dari perspektif pendamping gitu ya. Apa bedanya? Pressure-nya sama apanya antara offline dan online gitu. oke. Mungkin sedikit background dulu ya. Jadi waktu aku ikut OSN yang pada masanya itu disebut KSN, Kompetisi Sains Nasional. Waktu itu aku ikut waktu pas pandemi COVID, jadi aku ikut tahun 2020 dan 2021, dua kali aku ikut dan dua-duanya online. Tapi syukur aku ada kesempatan jadi waktu itu pendamping di OSN 2023, jadi aku udah ngerasain dua-dua online dan offline seperti apa. Em, aku bilang sih kalau misalnya untuk tingkat kota dan provinsi, harusnya nggak jauh-jauh beda banget ya. Kan sama aja ngerjain soal gitu. Ya mungkin kalau aku pernah ngalamin sih waktu tahun 2020 OSK pertama kali tingkat kotanya tuh masih offline. Karena aku ingat banget selesai tingkat kota itu 2 minggu kemudian tiba-tiba ada pengumuman bahwa sekolah bakal libur 2 minggu karena virus baru. Ya, tahulah kejadiannya kenapa. Aku bakal bilang sih untuk tingkat ya kota provinsi nggak ada bedanya, sama aja. Soalnya kualitasnya sama, tingkat kesulitannya sama. Cuman mungkin perbedaannya di tingkat nasional ya, waktu praktikum terutama kan. Aku ngerasa waktu jadi praktikum tuh gini deh. Praktikum tuh ada kalau aku pisahin ya antara uh, kurang ajar gitu. Jadi kan ada kita ngelakuin praktikumnya untuk mendapatkan data, terus habis dapatin data, datanya kan diproses. Ya baik prosesnya di statistik, kita interpretasi hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau OSN offline, aku bayangin praktikum itu ya kita harus mendapatkan datanya. Jadi proses mendapatkan data itu salah satu penilaian praktikum. Tapi kan kalau di online itu nggak bisa ya kita mendapatkan datanya. Jadi kebanyakan tuh datanya udah dikasih dan kita nggak proses data. Aku ngerasa itu sih perbedaan paling besar. Gimana kalau Michael?
Oke, kalau dari aku setuju sih. Jadi dulu mungkin aku juga nggak pernah ngerasain offline ya, tapi aku pernah ngerasain IBO offline. Jadi perbedaannya itu di pengambilan datanya. Jadi gini ceritanya, kalau misalnya kita OSN online itu kayak menurutku tugas-tugas praktikumnya lebih banyak karena penugasannya lebih jauh lebih gampang. Kita cuma interpretasi data, terus soal-soalnya juga cenderung teori sama hitungan gitu, terutama yang bioselmol, biokim gitu dulu ya. Jadi kebanyakan itu kita udah dikasih data, terus kita ngolah di Excel atau di software lain. Misal dulu kita pakai Chimera dan lain-lain gitu. Jadi manipulasinya itu lebih ke manipulasi angka, manipulasi data gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah yang offline itu lebih ada separuh yang hands on gitu. Misalnya kita harus mendesain eksperimennya seperti apa, terus kita harus milih alat dan bahannya, ngecek alat dan bahannya sesuai atau enggak. Terus nanti kita kayak harus raise hand untuk oh apakah ada alat bahan yang kurang kayak gitu. Jadi lebih banyak interaksinya juga. Terus mungkin kalau misalnya di selain bioselmol ya, misalnya di tumbuhan atau di hewan itu kita berinteraksi langsung sama tumbuhan atau hewannya. Jadi seingatku kalau misalnya dulu online itu kita ada video praktikum tumbuhan gitu ya di YouTube. Jadi kita kayak klik link, habis itu kita ditunjukin, oh desain eksperimennya seperti ini, habis itu hasilnya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita offline itu beneran kayak dikasih mentahannya, kayak kamu ini batang tanaman A, batang tanaman B, habis itu kamu disuruh ngeliat sendiri, ngasih pewarna sendiri, ngelihat di mikroskop sendiri gitu. Terus kalau hewan juga lebih ribet ya, harus bedah sendiri. Bedahnya kan misalnya bedah ikan harus dari mana? Dari bawah atau dari samping gitu. Terus misalnya mengisolasi suatu organ juga seperti apa gitu. Tapi kalau di online kamu dikasih ya ini mungkin sedikit spill. Jadi kayak dikasih suatu dokumen, isinya itu udah foto-foto dari organnya, foto-foto dari spesimennya. Nanti kita cuma disuruh kayak ngelompokin, oh ini organ apa, fungsinya apa. Kira-kira dengan karakteristik seperti ini, hewannya itu hidup di mana. Tidak kurang lebih kayak gitu sih. Jadi lebih ke pengetahuan teori yang kita bisa dapat dari spesimen-spesimen yang udah disediain kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau online praktikum jadi kayak teori juga ya, Kak? Ya sih, aku ngerasa kurang lebih kayak gitu ya. Emang lebih banyak porsi teorinya sih, nggak ada kayak hands on-nya. Oh ya, aku ngerasa juga ya seperti Michael bilang tadi kan pengolahan data. Aku ngerasa skill set yang dibutuhkan gitu agak berbeda kalau online. Jadi kayak lebih ke skill set hitung-hitungan menggunakan Excel. Ya gimana kita proses data itu kayaknya jauh lebih penting ya kalau misalnya kita waktu online dibandingkan waktu offline. Di offline juga ada kan kalau tingkat nasional itu ada bagian biostatistik, hitung-hitung regresi linear dan lain-lain. Tapi itu eh, dia lebih gak sedominan waktu itu ya, gak sedominan waktu online. Hmm, waduh, Pak Tobi, tidak boleh itu ya, nyontek itu ya. Tapi, Waduh, itu nggak boleh. hmm, kan dari segi kayak pressure-nya gimana tuh? Karena waktu offline gitu kan, aku ngerasa banget karena aku udah pernah ngalamin dua-duanya kan online sama offline. Waktu online tuh rasanya kayak udah kayak kayak kerjain ulangan sekolah aja gitu. Tapi offline tuh asal banget kayak melihat kompetitor depan mata gitu. Mungkin menurut kalian gimana? Mungkin kalau dari aku ya, kalau misalnya sebenarnya aku nggak terlalu ngerasa ngaruh ya. Maksudnya ketika dulu IBO itu kayak setiap peserta dikasih kayak bilik-bilik kecil gitu, ada chamber-chambernya sendiri. Jadi kita nggak akan bisa melihat kayak peserta lain gimana gitu. Paling kelihatannya kalau misalnya pesertanya udah selesai ngangkat tangan terus menyerahkan hasilnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk OSN offline aku nggak pernah ngerasain. Tapi kalau online memang kerasanya itu lebih tenang ya, karena kita ngerjain sendiri, uh, terus akhirnya juga ya kita taunya kerjaan kita sendiri gitu. Entah orang lain udah selesai, orang lain nggak terlalu bisa, orang lain ada salah, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya udah akhirnya bisa-bisa aja gitu. Misalnya kita udah selesai duluan, terus kayak tenang-tenang aja juga nggak ada masalah. Aku nggak merasakan pressure yang gimana-gimana sih. Biasanya pressure-nya itu setelah moderasi, oh salah ini, salah itu, dan lain-lain.
Ya setuju sih paling kalau mungkin ya kelemahannya adalah kita jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu. Aku ngerasa OSN itu salah satu waktu yang paling baik lah untuk kita bisa ketemu sama ya teman-teman yang satu passion, yang satu interest gitu kan dari seluruh Indonesia gitu. Ya kalau di Ibo kan seluruh dunia gitu, ya kan. Nah, aku ngerasa sih waktu aku mendampingi OSN offline gitu kerasa banget gimana kayak meskipun ya kita kompetitor, mungkin waktu lomba kita kompetitor, tapi di luar ya kita kawan gitu kan. Kita seru gitu rasanya ada teman-teman yang punya interest yang sama, bisa ngomongin gitu tentang tumbuhan. Kayak apa ya? Aku ngerasa kayak momen-momen paling seru di hidupku adalah ya ketika jalan-jalan ke taman, terus habis itu ngeliat bunga. Ini bunga dari family apa ya? Aspergales kah? Apa Asteraceae? Itu ya momen-momen nggak terlupakan lah bagi aku. Iya sih. Oh, aku juga sampai sekarang kalau nanyain kamu kangen SMA nggak? Itu nggak kangen SMA, kangennya OSN. Memang itu menurut aku kayak experience trauma bonding offline itu irreplaceable. eh oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Slide-nya belum ada, tapi pertanyaannya itu pengalaman apa yang dirasakan waktu OSN online? Kayak eh gimana sih perasaannya waktu kerjainnya, atau misalnya ada sesuatu yang terjadi di Zoom karena kayak mungkin ada yang nyontek di Zoom atau ada yang misuh atau gimana, apa sih pengalaman OSN online gitu yang beda dari OSN offline? Mike mau mulai? Mungkin Sorry, mau mulai Mike? Apa ya? Yang pengalaman yang dirasakan waktu OSN online. Sebenarnya mulai dari kota dulu ya. Jadi waktu pertama kali OSN online yang di zaman COVID itu kayak kita tidak mendapatkan kepastian tanggal gitu. Jadi seingatku waktu OSK itu kita pengennya Mei awalnya. Habis itu mundur jadi Juni atau gimana. Habis itu juga itu diadain di sekolah kan OSK-nya. Jadi kayak masih lumayan proper. Tapi setelah itu yang OSP, seingatku itu eh diadain di rumah deh. Tapi pengawasannya kayak double gitu. Jadi dari belakang sama kamera depan. Karena waktu itu nggak memungkinkan untuk diadakan di sekolah. Oh nggak salah ya, di sekolahku waktu itu kayak gitu. Terus setelah itu sebulan kemudian kan OSN online ya, maksudnya yang tingkat nasional. Yang tingkat nasional itu menurutku lumayan capek ya kalau misalnya dibilang yang online. Bukan capek fisik tapi capeknya itu karena jenuh lah. Maksudnya hari pertama itu kan kita praktikum ya kalau nggak salah, praktikum 6 jam. Jadi 3 jam di pagi sama 3 jam di siang gitu. Jadi ya capek lah kita ngeliatin komputer terus. Habis itu ada beberapa section praktikum yang menurutku itu agak berat di processing laptopnya. Misalnya waktu itu di Bioselmol ya, Biokim itu kalau nggak salah aku sampai kayak buka. Jadi screenku aku bagi jadi 4 gitu, karena satu processing ini, satu processing itu. Terus yang buat Anvis One itu aku juga bagi jadi 4, karena satunya ngeliatin PDF kayak dokumen spesimen hewannya, satunya ngeliatin ada dokumen lagi klasifikasinya, satu lagi di Excel, satu lagi untuk jawab formnya gitu. Jadi banyak lebih ribet di situnya sih. Jadi kayak pastiin laptop kalian benar, pastiin juga udah paham kayak shortcut-shortcutnya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau masalah curang dan curang ini sebenarnya agak sulit juga ya. Jadi kalau menurut pandanganku juga soal-soal OSN itu bukan soal-soal yang bisa dicurangin gitu. Oke lah, misal nih curangnya itu bisa melihat jawaban teori gitu, melihat konsep teori. Tapi untuk mengaplikasikannya ke soal itu juga butuh kecerdasan sendiri. Jadi misalnya ada yang nyontek pun ya sebenarnya susah juga kok. Misalnya anaknya sendiri itu kurang pinter gitu. Jadi saranku tetap ya kerjain dengan jujur, karena dari kejujuran itu ya kita punya kesiapan untuk menghadapi soal-soal yang ya lebih sulit gitu. Terus mungkin pengalaman lain apa ya?
Kalau di tahunku nggak ada yang terlalu aneh-aneh sih. Maksudnya waktu itu juga lancar, nggak ada kendala dari panitia maupun peserta, dan ya oke-oke aja kok, nggak ada yang bermasalah. Mungkin dari Jeff gimana? Ya kurang lebih aku bakal bilang sama sih kayak waktu online tuh stresnya tuh jenuh aja sih ngeliatin laptop ya hari. Apalagi aku tipe orang yang gak tahan banget ngeliat laptop terlalu lama, mataku sakit, jadi ya itu satu kelemahan buat aku. Terus paling ya paniknya itu kan waktu kita OSN online tuh tingkat nasional ya terutama itu harus ada kamera dari belakang, terus ada kamera, harus jaga koneksi internet dan lain-lain. Nah itu ya dikit stresnya di situ juga sih, mau mastiin bahwa internet itu selalu jalan, kondisi itu kondusif gitu. Tapi ya di sisi baiknya aku juga ngerasa aku bakal jauh lebih panik kalau misalnya di dalam ruangan tuh bisa ya ngeliat orang lain gitu, ngeliat orang lain udah ngumpulin gimana, aku mungkin jadi panik kan, jadi mikir gitu. Jadi satu hal yang aku syukuri juga di online adalah aku bisa fokus dengan diriku sendiri. Jadi aku bisa, kan nggak ada siapa-siapa ya di ruang kelas tuh, beneran cuma ada aku, guru pun nggak boleh masuk kan. Jadi aku tenang ngerjain tuh, tenang fokus dengan diri sendiri, nggak usah mikir orang lain. Terus masalah kalau misal pengalaman di luar ujian ya, aku ngerasa kayak namanya anak OSN ya kan, kita dibikin satu grup itu, grup chatnya tuh rame banget tau gak? Jadi habis kita selesai kita selesai ujian itu grup chat rame banget, ngebahas antara ngebahas-bahas atau misalnya ya cuma saling kenalan lah gitu. Jadi tetap sense of community-nya aku ngerasa masih dapet sih. Aku bahkan inget apa ya, dulu tuh kita waktu nasional kayak zamannya itu loh Among Us gitu, Among Us lagi naik-naik banget kan. Kayak sempet deh sekali sekali, sekali itu kita main Among Us bareng ya, satu apa sesama anak OSN. Terus aku inget banget juga itu malam malam hari kayak kita bikin Discord bareng, terus kita nonton Tenkinoko ya kalau nggak salah itu bareng. Itu kapan ya? Kayak itu tahunnya Michael bukan? Kayak tahun sebelumnya deh. Itu ada yang bikin Discord terus kita nonton Tenkinoko malam-malam itu, ya agak lawak juga sih. Tapi aku bilang kayak ini bukti bahwa ya anak-anak OSN ini gak cuma nggak bukan orang-orang yang sangat individualis gitu loh. Ya kita itu juga pingin berteman, kita pingin punya komunitas. Bahkan sampai sekarang aku bakal bilang teman-temanku yang paling dekat, orang-orang yang paling dekat yang aku kenal adalah teman-teman dari OSN. Meski kita nggak pernah ketemu, dari grup chat aja udah cukup gitu loh. Nggak perlu takut nggak dapat teman. Terus kalau masalah ya kecurangan, zaman kita belum ada ChatGPT ya. Kayaknya sulit ngebayangin kehidupan sehari-hari tanpa ChatGPT di masa seperti ini. Tapi gini, untuk tingkat kota sama provinsi, aku bakal bilang, kalau ada yang mau curang, ada yang mau cek Google, silahkan. Aku tantang, silahkan. Gitu kan. Aku bakal bilang ya, fokus sama diri kalian sendiri. Kontrol apa yang bisa kalian kontrol, yaitu diri kalian sendiri. Orang lain kalian nggak bisa kontrol, ya udah biarin. Aku bakal bilang orang yang misalnya harus ngecek Google, harus nge-search paper, bakal mau nanya ChatGPT, silahkan. Kalian cuma buang-buang waktu. Karena apa? Soal OSK, OSP itu disusun dengan tim Tobi dengan sedemikian rupa, kualitasnya dijaga supaya soal itu menantang, ya kan? Dan gak bisa dengan gampang kalian cari di Google gitu kan. Kalian mau tanya ChatGPT, jawabannya pasti ya gak tentu benar ya kan. Kalian mau cari jurnalnya, masa kalian mau baca jurnalnya, cari cuma untuk ngejawab satu benar atau salah gitu kan. Belum tentu juga jawabannya ada di jurnal kan. Bisa jadi itu interpretasi dari datanya. Bahkan bisa jadi data dari jurnal itu dimodifikasi sama tim Tobi untuk soalnya. Jadi nggak usah takut sama namanya kecurangan. Nggak usah takut orang bakal nge-GPT, bakal uh, nge-search soalnya. Aku yakin tetap orang-orang yang terpilih, tetap orang-orang yang belajar, orang-orang yang siap, yang bisa lolos ke tingkat nasional dan dapat medali gitu. Ya aku rasa itu bener banget sih. Sebenarnya kan soal OSN aja kalau misalnya kalau dibagi gitu kata, satu soal tuh cuma dapat 3 sampai 5 menit doang. Kan nggak mungkin kayak mau ngerjain 4 pernyataan. Terus dalam 4 menit itu somehow you udah dapet kayak 4 jurnal, terus you udah analisa, itu very unlikely ya. Menurut aku kayak orang kalau yang
bilang, oh ini bisa nyontek kok, ini bisa nyontek. Aku men-setup kamera saya sedemikian rupa sehingga layarnya tidak kelihatan or whatever. Itu tuh kayak put that, masukkan effort itu ke belajar, please. Kayak nyontek itu sangat negatif banget. Apalagi kalau di OSN biologi gitu ya, karena seperti mungkin aku udah sering bilang, biologi BI-nya tuh bahasa Indonesia, karena itu tuh teksnya tuh kadang ambigu, terus kamu bingung ini artinya apa, ini referring ke apa. Ya memang eh, memahami soalnya itu aja udah membutuhkan waktu banyak, apalagi kalian menyontek, gak mungkin gitu kan. Hmm. Kalau misalnya komunitas online itu juga aku inget banget dulu waktu aku SMP, dulu tuh ditunda sampai kayak setahun deh. Aku harusnya ikut kelas 8 ikut, malah kelas 9 baru OSN tuh kayak. Terus habis itu ada akun Instagram tertentu ya yang membuat kehidupan OSN itu sangat berbumbu. Iya, tapi enaknya OSN online tuh karena itu membuat kita semua tuh chronically online. Dan kalau misalnya kita semua chronically online, lebih ada, bisa ada community-nya gitu ya. Mungkin tipe komunitasnya juga beda gitu antara offline dan offline. Antara offline dan online gitu. Karena aku ujung-ujungnya dengan friend group, bukan friend group sih, grup gede tahun aku yang offline, kita jadi tetap ngobrol, tapi itu nggak ada kayak event kayak nonton bareng di Discord, main Among Us tuh nggak gitu ada. Kita cuman ya ngobrol aja, misu-misuhin orang, gosipin orang gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak dari awalnya itu memang udah ketemunya online, mungkin habis itu jadi bisa seperti yang Jeff bilang, bisa nobar, bisa mabar gitu-gitu. Oke, next. Kak Tobi bisa di share screen. Tapi pertanyaan tuh, bagaimana persiapan kakak ini waktu mendekati OSK? Kayak apa sih yang perlu direview, yang kayak last minute, last min 2 minggu review cepet-cepet, atau kayak tips and tricks dalam mendekati OSK gitu. Mungkin MP bisa duluan. Oke, kalau aku ya, sebenarnya kayaknya aku kurang, sebenarnya bisa relevan juga sih. Oke. Jadi kalau aku tipenya adalah orang yang nyicil belajarnya. Jadi aku biasanya kalau ini OSK kapan ya? OSK akhir Juni ya. Ini. Jadi gini, biasanya aku belajar itu waktu liburan. Jadi waktu liburan aku bakal belajar yang banyak. Jadi soalnya menurutku liburan itu adalah saat-saat dimana kita kayak seharian full bisa digunakan untuk belajar. Jadi aku biasanya kayak ya udah dari bangun sampai tidur lagi, aku belajar terus. Ya kecuali misalnya mandi makan gitu. Jadi aku belajar terus, misalnya liburan Desember aku belajar terus, liburan Juni aku belajar terus gitu. Tapi waktu di sekolah biasanya aku nggak terlalu banyak belajar gitu. Aku cuman biasanya latihan soal sama ikut pelatihan dari sekolah. Menurutku itu udah lebih dari cukup untuk mengulang apa yang udah pernah kita pelajari waktu liburan. Jadi waktu liburan aku lebih ke drilling. Jadi biasanya ya paginya itu soal, sorenya siang sampai sore itu materi, habis itu malamnya itu ngebahas soal-soal yang aku salah di drilling soal itu. Jadi tiap hari kayak gitu terus. Nah, setelah ngelakuin itu waktu liburan, biasanya waktu di sekolah kan dapat soal-soal dari pelatihan. Misalnya kayak pelatihan, misalnya di sini ada pelatihan I atau B gitu ya. Dapat soal-soal dari situ, terus aku kerjain ulang. Atau dari lembaga lain, aku juga kerjain ulang. Atau soal-soal dari dulu, waktu sebelum OSN itu ada Platobi namanya. Platobi itu kayak pelatihan dari Tobi untuk OSN, itu ada soal-soal teori sama soal-soal praktikumnya juga. Nah, itu aku juga review. Jadi kurang lebih aku tiap hari review itu. Terus nanti kalau udah Hamin 7, jangan Hamin 7 deh, Hamin 14 OSN, atau OSK, atau OSP, aku biasanya review semua materi teori yang aku nggak terlalu bisa. Misalnya, aku itu lemah banget di tumbuhan sama ekoetobiosis. Biasanya aku kayak gitu. Jadi aku review catatanku yang isinya tentang kayak gitu. Ya udah aku review teori, terus Hamin satu, ini penting ya. Hamin satu OSK, Hamin satu OSP, Hamin satu OSN. Udah kalian main-main, kalian main tidur, gak usah pegang materi OSN sama sekali. Jadi kayak ya udah itu terakhir kali kalian seneng-seneng, kalian fresh,
kalian tidur awalan biar besoknya itu bisa kerjain dengan otak yang fresh. Karena menurutku OSN itu selain memerlukan materi yang banyak ya, tapi kalian itu memerlukan ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan soalnya. Jadi pastikan otak kalian kayak bersih, jernih, supaya bisa ngeproses hal-hal yang berat ketika kerjain soal. Terus ya mungkin untuk OSK nggak ada persiapan yang terlalu ribet ya, karena kan kalau dulu aku komputernya disediain sekolah dan lain-lain gitu. Tapi kalau OSN pastiin kayak spot kalian di sekolah aman, terus kayak laptop kalian juga aman, nggak ada virus, nggak ada ngelek-ngelek, memorinya aman untuk download program-program dan juga segala dokumennya, terus internetnya juga aman. Kalau dulu di sekolahku aku pakai LAN, jadi internet yang lewat kabel, itu cepetnya minta ampun. Terus apa lagi ya? Udah sih sebenarnya. Ya persiapin mental, berdoa, jangan lupa eh, sama yang menenangkan diri lah untuk persiapan sebelum OSK, benar-benar sebelum OSK. Kalau dari Jeff mungkin. Oh ya, by the way, aku lupa. Jadwal OSK ke OSP tanggal berapa ya? Ada infonya nggak? OSK itu akhir Juni Juni, ya, terus habis itu OSP-nya? OSP-nya aku lupa. OSN-nya tuh Oktober. Oke. Oh, OSP-nya Agustus. pertengahan Ada Agustus. waktu. Jadi, aku bakal bilang gini sih. Jujur, aku waktu sebenarnya aku udah nyiapin untuk OSN. Jadi untuk OSN waktu aku kelas 10 itu jauh dari aku kelas 9. Jadi aku kelas 9 awal udah nyiapin OSK. Aku bakal saranin sih sambil kalian nyiapin OSK seperti ya katanya Michael, silakan kalian juga aku saranin banget siapin juga untuk OSP dan OSN. Jadi siapin ke depan. Kalau buat aku sih dulu, aku nggak ada istilahnya siapin OSK atau siapin OSP atau siapin OSN, nggak ada. Aku langsung siapin tingkat nasional. Aku langsung siapin pokoknya materi yang dibutuhin di tingkat nasional. Aku ngelihat apa? Aku ngelihat kayak apa ya? Kalau kita siapin OSK, terus habis itu selesai OSK ya udah santai gitu nunggu. Soalnya kan kadang jarak dari OSK ke OSP itu pendek gitu ya. Apalagi kan pengumuman butuh waktu ya untuk dikeluarin. Ini kan kalau aku lihat jarak dari OSK ke OSP ini main singkat ya. Mungkin pengumuman juga butuh 2 mingguan keluar. Nah kalian akhirnya kalau misalnya nunggu untuk OSP baru mau siapin OSP, aku kira nggak ada waktu. Sekarang karena OSK-nya masih lama, aku saranin ya cara belajarku dulu tuh kayak gini. Aku bukan kalau aku ngelakuin tryout ya, aku bukan kayak melihat skor akhir, misal skor akhirku itu let's say 120 gitu atau 130, 140. Oh, skorku udah bagus ya udah cukup gitu. Aku saranin kalian juga ngelakuin hal yang aku lakuin dulu yaitu adalah skornya itu bukan dilihat secara total, tapi lihat skornya itu berdasarkan materi. Jadi misalnya skor Biosel-MOL itu berapa persen? Mungkin 60% benar. Terus habis itu skor hewan berapa persen? Berapa persen yang benar? Skor tumbuhan berapa persen? Nah, di sini cari skor mana yang paling rendah. Kalau skor itu yang paling rendah, fokus belajar materinya lagi. Coba direnungkan gitu. Kira-kira waktu kerjain soal tuh mana sih yang soal-soal tuh aku tembak doang? Mana sih soal-soal tuh yang aku bener-bener paham ini cara kejadiannya gimana gitu. Di situ sih aku bilang cara paling baik untuk kalian merenungkan. Terus tadi sih yang Michael bilang soal Hamin satu, Hamin dua itu istirahat. Itu aku nggak tahu teori dari mana, tapi dari dulu aku juga percaya. Sama nih setiap kali Hamin satu, Hamin dua tingkat kota atau tingkat provinsi atau ya tingkat nasional, aku bakal pastiin aku punya istirahat yang cukup. Aku nggak belajar sama sekali, malah aku main game full. Dulu malah Hamin satu nasional kayak aku full main Genshin deh, dari pagi sampai malam sampai aku lupa waktu ya gitu. Jadi biar ketika ya ujian gitu kita otak jadi lebih rileks dan kita bisa lebih ide-ide itu lebih keluar gitu. Iya, betul. Berarti eh, dari Ko Jeff, kan dari tadi yang udah disampaikan dari Ko Jeff sama KMP tadi bilang ikut pelatihan, Ko Jeff bilang untuk
soal TO gitu aku merasa kayak kadang tuh susah karena ada beberapa pelatihan tuh ngasih TO tapi cuma keluar nilai doang, nggak kasih pembahasan gitu ya. Maka dari itu menurut aku tuh mantep banget ikut pelatihannya IATOBI karena itu pelatihannya berkualitas. Habis itu pelatih-pelatihnya tuh memang udah berpengalaman gitu ya dalam menjalani OSN dan juga TO-TO-nya kalian bisa lihat pembahasan gitu kan. Dan juga bisa bahas gitu sama yang lain gitu. Atau kalau misalnya kalian bingung, aku nggak tahu sistematiknya gimana, tapi aku yakin kalau misalnya kalian bingung, kalian tanya aja gitu ke penyelenggara juga pasti diladenin gitu ya. Eh, Makanya guys, ayo ikut pelatihannya IATOBI sama PO-nya. Oke, eh, anyway, buat paling penting ya guys, H-1 tolong jangan belajar. Itu tuh kesalahan fatal banget. Kalau misalnya kalian H-1, maksudnya bukannya jangan belajar sama sekali gitu ya, tapi jangan jangan sampai nge-push sampai belajar sampai malam. Karena aku dulu tahun pertama aku OSN SMA, aku kelas 10. Aku tuh eh merasa kayak, aduh aku kayak persiapannya tuh belum mantap gitu ya. Terus itu aku belajar sampai jam 12 malam gitu. Itu besoknya aku bangun gitu ke sekolah, nyampe sekolah, kerjain OSK, aku ketiduran guys di Anvistum. Aku ketiduran di Anvistum. Itu tuh kesalahan. Aku ketiduran itu tuh walaupun nggak lama ya, aku cuma kayak 10 sampai 20 menit gitu beneran tidur, tapi ujung-ujungnya di keburu-buru kerjain soalnya dan sebelum ketiduran pun itu tuh kan kayak matanya tuh udah berat banget. Jadi jangan guys, jangan. Mending kalian tidur banyakan daripada belajar. Itu serius gak worth it banget belajar H-1. Dan ujung-ujungnya aku udah belajar dari pengalaman tersebut. H-1 selalu nggak pegang materi sama sekali. Main game sama waktu OSN H-1 main kartu gitu ya sama teman-teman. Kayak jangan meremehkan istirahat karena OSN tuh bukan cuman adu ke pengetahuan gitu ya atau adu penalaran tapi juga adu mental kayak mental state kamu tuh penting banget sama juga jaga kesehatan jangan lupa karena kalau kamu sakit kamu karena ada teman aku dari kabupaten aku dia nggak bisa ikut OSK karena dia DBD jadi itu sangat fatal ya pasti kayak gimana ya bisa kerja dari rumah sakit tapi of course kalau kamu sakit itu pasti bakal ngefek banget ke pemikiran kamu sama jalan pikir sama ya pasti ngefek banget apalagi penyakitnya DBD gitu. Hmm, jadi itu jujur kasihan banget karena menurut aku dia kalau misalnya dia bisa ikut mungkin dia bisa nyampe nasional gitu kan ya makanya jaga kesehatan tidur yang cukup gitu ya. Oke, mungkin itu pertanyaan yang udah disiapin sampai situ dulu. Ada yang mau nanya nggak nih? Mulai dari tadi nanyanya langsung dijawab semua di chat. Ada yang mau nanya nggak direct gitu? Bisa ke Jeff, bisa ke MP, bisa ke semuanya. Tapi kayak gimana nih menurut saya kayak karena kalau online begini ada banyak concern mengenai kayak device-device gitu kan. Jadi takutnya tuh ada unfair unfair buff gitu ke device yang lebih bagus. Gimana menurut Jeff sama MP? Apakah kapasitas dan spek laptop itu mempengaruhi performa di OSN? Jeff dulu deh, Jeff dulu. Hmm, spek laptop ya, aduh, agak sulit ya. Kayaknya ngaruhnya tuh kebanyakan ke tahun ini ada ya bioinformatika. Kadang tuh kalau misalnya kita mau ngeran software di bioinformatika tuh ya kadang kalau laptopnya lebih canggih ya dia lebih cepat aja keluarnya gitu kan. Tapi setahuku ini bisa diatasi kok dengan kalau misalnya kita pakai database online, database yang berbasis online atau ya programnya online tuh harusnya karena dia online harusnya waktunya sama deh. Mungkin ya kalau laptopnya spek lebih rendah mungkin ya sedikit jadi disadvantage sih. Tapi, tapi menurutku ya selama harusnya bisa ngebuka Excel, bisa buka Excel, bisa buka gambar dengan jelas dan juga nggak- at least buka Google Form harusnya bisa ya kebanyakan laptop. Aku jujur nggak terlalu ngerti tentang spek laptop. Paling ya masalahnya di lemot doang sih kayaknya. Ya sih, tapi remote itu
mengesalkan gitu ya. Iya. Iya Eh, sih. ya aku rasa memang OSN dan kayak mungkin kalau misalnya OSN balik pakai APK lagi bukan pakai Google Form, aku rasa itu juga nggak seberat itu ya di laptop karena ujungnya cuma forms based doang kan. Tapi kalau misalnya memang bermasalah mungkin bisa dicoba minta request ke sekolahnya eh buat minta fasilitas komputer gitu atau laptop pinjam sama guru. eh oh, salah satu pertanyaan yang paling banyak nih dan yang biasa paling relevan. Kak, kalau ada tugas numpuk capek, apakah tetap belajar atau kayak pilih istirahat aja? Sama kayak cara manage waktu in general antara belajar sekolah, tugas sekolah, sama belajar OSN. Mike. Mungkin aku sih, ini pertanyaan buat aku sih. Karena kalau di sekolahnya Kak Jeff mungkin lebih ada dispensasi ya. Tapi kalau di sekolahku itu sekolah yang konvensional. Jadi mereka tetap menuntut aku untuk mengerjakan tugas dan lain-lain sampai aku akhirnya lolos jadi delegasi itu baru dibebas tugaskan. Itu pun setelah jadi delegasi aku masih ada ulangan, tapi maksudnya ulangannya itu di wrap up jadi satu. Tapi materinya tetap ada. Misalnya materinya 5, soal yang keluar juga tetap 5 gitu. Tapi udah di sedikitin lah. Tapi kalau misalnya sebelum aku jadi delegasi IBO, aku tetap melakukan hal-hal itu seperti anak yang pada umumnya gitu. Jadi itu memang suatu pengorbanan ya untuk kalau misalnya sekolah kalian tidak memfasilitasi. Jadi kalian harus berkorban untuk mendedikasikan 24 jam kalian itu gimana caranya supaya bisa nutut itu apa ya, sempat mengerjakan semua tugas-tugasnya. Jadi uh, gimana ya? Makanya aku selalu belajarnya waktu liburan, karena nggak sempet kok. Misalnya aku belajarnya waktu sekolah. Karena kalau misalnya sekolah, ya aku bakal menyelesaikan tugas-tugas sekolahku dulu. Karena aku nggak pingin gitu. Oh, aku menang di OSN, aku menang di IBO, tapi aku kesusahan cari uni karena nilaiku jelek. Aku nggak pengen kayak gitu. Jadi aku tetap ya meskipun OSN dan IBO itu membuka jalan ke berbagai uni ya, tapi yang dilihat pasti kayak kalian juga dilihat gitu nilai rapotnya berapa. Jadi pastiin kalau aku belajar waktu liburan, terus waktu sekolah aku nggak belajar sama sekali materi OSN, kayak aku nggak akan membaca gitu. Aku bakal latihan soal aja, karena kan latihan soal kayak mengasah pola pikir aja ya. Jadi kayak ngulang-ngulang-ngulang gitu. Sama sisa waktunya aku jadiin waktu buat kerjain tugas sekolah sama belajar ulangan kayak anak-anak biasa gitu. Karena bener-bener nggak ada kesempatan gitu. Kok misalnya aku masih nyicil materi waktu aku mau mempersiapkan OSK, OSP gitu. Nah tapi kalau khusus untuk OSN memang agak lebih sulit lagi ya. Karena setahuku OSN itu waktu zamanku itu di November dan November itu kalau nggak salah sekolahku itu lagi UAS. Sekarang namanya apa ya? Pokoknya ujian akhir semester gitu. Nah itu juga pengorbanannya lebih. Jadi aku memutuskan untuk nggak belajar teori OSN nasional sama sekali. Jadi kayak teorinya aku nggak belajar sama sekali. Aku full belajar praktikum. Terus setelah menang OSN, aku langsung kayak kan ada jeda seminggu tuh. Aku beresin semua tugasku sambil sambil kayak ngeluh-ngeluh nangis-nangis kayak orang gila. Habis itu setelah itu langsung ujian akhir semester. Ya itu pengorbanan sih. Habis ujian akhir semester aku langsung platnas. Karena waktu itu platnasnya dimajuin. Itu juga pengorbanan lagi karena ya aku belum mempersiapkan platnas gitu. Terus tiba-tiba udah ada tugas. Terus platnas kan ada tugas-tugasnya. Itu juga lumayan berat. Habis itu waktu platnas satu itu juga kalau nggak salah paling panjang ya, Jeff ya. Aku lupa. Pokoknya ada tes tengah, ada tes akhir, ada tes awal. Terus kayak gara-gara burnout itu peringkatku langsung drop. Set, jadi ranking agak lebih bawah gitu daripada peringkatku sebelumnya. Ya itu memang butuh pengorbanan dan ketekunan sih. Kalau misalnya kalian apa ya, kalian punya tekad dari awal. Oh aku punya tekad gitu. Aku pengen jadi medalis IBO. Ya kalian harus berjuang buat itu sampai kalian juga berdarah-darah juga harus berjuang gitu karena ya itu yang bakal membuka jalan-jalan kalian nanti di uni di high school kalau misalnya kalian kelas 12 gitu. Iya itu ya benar sama kayak cinta ya harus pengorbanannya harus banyak harus diperjuangkan mati-matian. Oke, mungkin ya
Kalau dari aku sih, aku bersyukur sekolahku ada katrol, tapi tetap aja beberapa tugas aku harus ngerjain juga. Jadi nggak, aku ada dispensasi dikit, setidaknya beberapa tugas. Aku bisa kayak nggak ikut beberapa tugas, tapi tetap ya namanya tugas tuh numpuk. Aku juga ikut ujian beberapa kali. Se- aku bakal bilang sih, mungkin sedikit perbedaan perspektif. Tapi aku ngerasa gini, kayak nilai sekolah bagus itu ya emang dibutuhkan ya untuk masuk uni dan lain-lain. Tapi gini, berapa banyak siswa di Indonesia yang punya nilai bagus dan berapa banyak siswa di Indonesia yang punya medali, ya kan? Kayak banyak orang bisa punya nilai bagus. Bisa jadi karena emang program dari sekolahnya cenderung lebih gampang. Tapi berapa banyak yang punya medali? Yang punya medali 30 per tahun. Itu sih aku, perspektif dari aku gitu. Jadi aku agak rela dulu untuk aku cukup rela untuk uh, gak ikut, mungkin tugasku telat, dimarahin guru. Dulu kayaknya teman-temanku jengkel banget sih kalau sekelompok sama aku karena aku bakal telat banget ngerjain tugasnya gitu. Ya aku nggak apa-apa. Ujian aku nggak sempet. Aku ujian nilaiku agak jatuh. Ya udah nggak apa-apa gitu. Setidaknya kalau misal, mungkin kalau di sekolahku kalau nggak salah dia nilai 90-an tuh masih dihitung A ya. Ya udah kalau nilai 90 ya udah syukur-syukur aja. Aku nggak ngejar, eh, aku nggak ngejar lebih dari itu. Karena mungkin kalau di Univ Indonesia ya, setauku emang nilai rapor dilihat banget. Tapi kalau misalnya kita daftar ke univ luar negeri, seandainya kalian bermimpi untuk cari univ luar negeri atau ke misal ke Amerika, ke Ivy League atau negara univ-univ lain lah di luar itu, kebanyakan nggak akan ngelihat kayak lapor kalian tuh cuma dijadiin formalitas doang gitu. Lapor kalian jadi formalitas, dilihat oh kalian ya pernah sekolah, pernah belajar ini, oke. Tapi nggak bakal jadi fokus. Mereka bakal bilang oh ya udah rapor kalian gitu. Yang dinilai apa? Ya pengalaman kalian, em, nanti ada interview kalian dan juga ya esai kalian gitu kan. Jadi ya, em, aku ngerasa nggak mungkin banget kita bisa fokus dua-duanya, bisa jadi ranking paralel sekolah dan juga mau ngejar medali OSN yang tinggi-tinggi. Itu nggak mungkin ya, apa waktu kita terbatas dan tenaga kita juga terbatas. Tentukan mana yang jadi prioritasmu. Bagiku jawabannya jelas, prioritasku OSN di atas pekerjaan sekolah. Jadi nilai sekolahku kalau agak turun ya sudah nggak masalah. Sekali lagi, aku tutup dengan berapa banyak siswa di Indonesia yang punya nilai bagus dan berapa banyak siswa di Indonesia yang punya medali. Gitu sih. Itu kata-kata mutiara hari ini ya. Tapi eh mungkin bener sih kalau misalnya tergantung kayak pertimbangan antara nilai dan ekstrakurikuler itu tergantung sama kalian mau unit kemana, itu memang penting ya. Kalau misalnya kalian mau FK kayak KMP gitu, of course kalau SNBT nilainya tuh masih ada peran yang cukup besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ke LN gitu, kalau kayak aku ke Hong Kong atau kayak ke Jeff ke Kanada, em, kalian punya prestasi dan kalian punya kegiatan ekstrakurikuler itu sangat dilihat banget. Jadi em, itu pertimbangan kalian masing-masing gitu ya. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah ada masalah. Kenapa? Karena sekolah aku itu murah hati banget, guys. Dispensasinya tuh ajaib. Jadi itu, jadi mungkin aku bisa mau nyombong dikit ya. Walaupun penabur semua kan bilang, oh susah, penabur ulangannya gini, gono. Tapi kalau kalian anak OSN, itu tuh beneran bahagia banget. Aku tuh dari awal waktu udah kepilih, waktu udah lolos ke OSK, nggak usah ulangan sama sekali, tugas semua nggak usah. Eh PAS tengah semester, kayak akhir semester, tengah semester semua nggak usah. Terus paling cuman kayak ambil satu, kayak kan em, satu semester gitu, satu mata pelajaran ada empat ulangan harian. Kita ambil aja satu. Itu boleh pilih mau topik yang mana. Jadi pilih aja topik paling gampang gitu kan. Eh Terus ya itu sampai aku 2 tahun gitu. Aku nggak usah ngapa-ngapain. Terakhir cuma tinggal US, uprak selesai. Bahagia guys, aku cinta penabur guys. Eh tapi I think tip lainnya mungkin dari aku. Kalau misalnya kalian sebagai kita kan semua anak biologi gitu ya. Mungkin
kalau misalnya kalian struggle di pelajaran lain, kalau misalnya kalian struggle kayak di mat atau di kimia, fisika, kalian tuh bisa temenan sama em, sesama ASN karena kayak mereka juga pasti ketinggalan, mereka juga pasti susah. Nah, yang sistem aku dulu tuh kita tuh saling ngajarin. Jadi kalian tuh bisa kayak nanya ke anak ASN fisika, ini tuh gimana dong, ajarin gitu kan. Jadi kita sebagai teman seperjuangan gitu, kita saling ngajarin materi yang kita jago masing-masing. Jadi buat dia, menurut dia ini gampang, dia juga usah belajar juga gak apa-apa, tapi dari ngajarin kamu, kalian dia bisa ke review dan kamu juga dapat Google Les gratis istilahnya. Itu tip yang menurut aku sangat, mungkin banyak orang nggak kepikiran gitu ya, tapi menurut aku itu cheat code banget. um, of course itu tergantung ke anaknya masing-masing. Kalau tipe-tipe yang nggak bisa ngajar ya ya susah juga ya, tapi tetap enak lah punya support kayak gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, KMP masuk FK jalur apa? Aku dulu aku dulu SNBP sih. Jadi gini, sebenarnya agak sulit juga ya. Jadi di angkatanku, kan aku paralel, kalau nggak salah aku eligible satu, habis itu aku juga IBO kan, terus aku menang match spin juga. Jadi kayak di angkatanku itu langsung nggak ada yang pengen masuk FK UNER gitu, gara-gara ada aku. Nah, aku berusaha untuk kayak ya udah aku bakal masuk FK UNER lewat golden ticket supaya tetap ada anak yang masuk lewat SNBP. Jadi kayak aku tereksklusi dari pool anak-anak yang SNBP gitu. Tapi entah kenapa eh, golden ticketnya itu ternyata makan jatah SNBP. Jadi kayak aku mengkhianati anak-anak teman-temanku sendiri gitu. Ya, ya kayak gitulah. Ya itu sulit ya. Aku juga baru tahu golden ticket tuh makan SNBP ya. Berarti sertifikat golden ticketnya tuh diupload ke portal SNBP. Jadi gini, kalau misalnya di UNER kayak Golden Ticket itu kayak seleksi awal SNBP gitu. Jadi terkonek sama akun SNBP-mu. Tapi waktu di Golden Ticket kayak mereka itu nggak ngomong kalau misalnya itu makan jatah. Jadi mereka ngomongnya, oh apakah tetap bisa ada yang keterima SNBP dari sekolah yang sama? Mereka ngomongnya tetap bisa gitu. Tapi ternyata di sekolahku mungkin karena swasta juga ya, kayak yang masuk kan cuma dikit, jadi cuma satu gitu. Jadi aku juga ikut makan jatah SNBP sekolahku. Jadi akhirnya teman-temanku juga nggak ada yang masuk. Ya, itu agak menyedihkan sih. Padahal kayak ya aku udah berusaha untuk mengeluarkan diri dari pool SNBP sekolahku. Gitu. Iya. Berarti sama kayak, iya, angkatan aku juga ada yang dapat kayaknya deh Kak, golden ticket. FK naik deh kayaknya. Lupa deh. Iya, memang kalau kayak gitu pertimbangannya susah ya. Apalagi aku juga pribadi di sekolah gara-gara anak OSN tuh kita kalau usah kerjain tugas gitu, nggak usah kerjain ulangan. em, Anak-anak OSN tuh jadi agak dimusuhin satu sekolah. Ya begitulah guys. Memang OSN tuh tema mendasarnya tuh trauma bonding kayaknya. Tapi ya seru ya menurut aku. eh Kalau medal tapi gak eligible. Makanya nilai nilainya harus tetap di keep up. Itulah challenge-nya kalau misalnya mau DN ya, indeks sekolah. Aku nggak gitu tahu sih kalau misalnya masalah SNBP ya. Tips gak burn out. Nah, ini penting banget nih soalnya kan sebenarnya mungkin dari kita semua tahu OSN itu bukan sprint ya. OSN itu lebih kayak maraton. Gimana sih tips biar nggak burn out, kayak biar nggak bosan sama biologi gitu? Mungkin Jeff dulu. Gimana ya? Aku bakal ngaku bahwa ya namanya burnout itu kayak pernah dirasain sama hampir semua anak OSN, mau OSN biologi atau OSN bidang manapun. Jadi aku cerita dikit waktu zaman aku kelas 12 deh, waktu awal kelas 12 aku OSN kedua kali. Kelas 12 waktu itu kan aku bingung banget mau cari kuliah ke luar negeri dan aku mikir mikir kayak gimana sih. Aku mikir kan OSN tuh kan ya udah aku udah pernah medali gitu aku mikirnya. Terus habis itu ini OSN ya udah yang kedua kali kayak udah males gitu. Capek banget rasanya. Terus kayak aku masih pusing juga cari univ luar negeri. Kebetulan ini lucu banget sih waktu itu
H-1 ujian praktek. Jadi kan OSN itu nasional praktek dulu, terus habis itu teori kan. H-1 ujian praktek itu aku ada ujian bahasa Jepang. Karena aku waktu itu mau eh, lanjutin kuliah ke Jepang. Jadi aku ada ujian bahasa Jepang dan em, kalau nggak salah 2 hari setelah ujian teori itu aku ada ujian masuk kuliah. Jadi kayak ada ujian biologi, kimia, Inggris untuk masuk ke Universitas Jepang. Di situ aku luar biasa stres banget karena aku kayak mikir kayak ya OSN itu juga penting dan aku juga mau kuliah ke luar negeri ini juga penting. Di sini kayak masa-masa aku ngerasa burn out banget, aku kayak males banget kayak gitu. Aku bakal bilang sih burnout itu bukan apa ya, itu kayaknya nggak bisa dihindari. Apalagi kalau kalian mempersiapkan sesuatu begitu panjang, bertahun-tahun, ya kan, nyiapin. Kayaknya bakal ngerasain. Tapi kayak perspektifku tuh seperti ini. Kayak eh, aku mungkin apa ya, berusaha itu susah, ya kan. Berusaha itu susah. Belajar tuh kadang membosankan. Aku kadang baca Campbell juga tidur, ya kan. Latihan soal tuh kadang males. Tapi lebih baik aku susah sekarang supaya di masa depan aku tuh nggak menyesal gitu kan. Jadi di masa depan tuh biar aku bisa lihat kembali dan aku mikir kayak oh dulu aku udah berusaha gitu. Aku udah berusaha. Aku ngelakuin ini tuh demi diriku di masa depan semua itu. Dan ya aku sekarang ya bilang aku sangat bersyukur sama diriku di masa dulu yang sudah berusaha gitu. Karena itu membantu banget buka jalan di masa depan. Jadi mungkin aku bakal bilang sih untuk jadi cara aku keluar dari burnout tuh aku ngeliat aku kayak cermin sama diriku sendiri. Terus kayak aku ngeliat kayak kalau aku nyerah sekarang, kalau aku malas-malesan sekarang, yang ada adalah nanti di masa depan aku menyesal. Yang ada adalah di masa depan aku bakal lihat balik dan kayak kenapa ya dulu aku nggak berusaha? Kenapa ya dulu aku nggak maksimal gitu? Menyesal. Tapi kalau misalnya aku udah berusaha, ya aku ngelakuin semampuku, perspektifnya bakal beda. Perspektifnya adalah, oh dulu aku udah berusaha maksimal, aku udah ngelakuin yang terbaik. Aku gagal ya udah, itu eh, apa ya? Itu kemampuanku segitu gitu loh. Yang penting aku nggak menyesal. Jadi kunci dari aku sih ketika kalian merasa burnout, coba pikirkan kembali apa prioritas kalian dan pastiin bahwa diri kalian di masa depan nggak akan menyesal sama ya kelakuan kalian sekarang. Itu sih kalau dari aku. Iya, aku juga setuju sih. Kalau dulu aku ini lebih ke kayak aku juga setuju kalau aku misalnya di masa depan aku nggak berusaha sekarang aku juga bakal menyesal. Tapi di sisi lain aku juga pengen waktu itu aku jadi sebenarnya aku orangnya males. Tapi karena kemalasanku ini aku jadi rajin gitu. Jadi karena aku pengen cepet menyelesaikan semua ini, aku rajin gitu. Mungkin kalian ada yang sadar ya, kayak aku kelas 10 aku langsung kayak deg-deg emas gitu. Nah itu karena aku pengen kayak cepet menyelesaikan rangkaian OSN. Karena OSN itu berat banget menurutku ya. Kalau misalnya kayak Kak Jeff juga mulai dari SMP, aku juga mulai dari SMP. Aku kayak mengikuti jejak Kak Jeff. Kak Jeff ini dulu panutanku banget gitu. Jadi dia belajar buku apa, aku belajar apa gitu. Dan memang berat gitu. Kayak misalnya mulai belajar kalau misalnya Kak Jeff belajar dari kelas 9 ya, aku belajar dari kelas 8 berarti. Aku kelas 8 itu kayak belajar Sherwood, terus review ulang Campbell kayak gitu. Terus kelas 9 aku udah belajar buku-buku yang kayak lebih aneh-aneh lagi gitu. Ya itu gara-gara Kak Jeff semua ini. Jadi dia itu kayak trendsetter di dunia peroliman auto online gitu. Nah, tapi karena itu saking beratnya, aku itu pengen semuanya cepat selesai. Jadi aku kayak punya mimpi, ya udah, aku pokoknya kelas 10 mau OSN langsung emas, ibu langsung emas. Biar apa? Biar aku gak ada penyesalan di kemudian hari. Coba kalau misalnya aku OSN-nya perak gitu, aku bakal mencoba lagi di tahun setelahnya. Jadi kayak aku masih ada hal-hal yang ketinggalan gitu. Nah, karena aku nggak pengen nyesel gitu, aku akhirnya ya udah, aku mengorbankan segalanya gitu, ya segala tenagaku itu untuk belajar supaya aku bisa dapetin emas gitu, supaya nanti ibunya emas, OSN emas, dan aku percaya nanti di kelas 12 aku bisa lebih santai. Dan memang di kelas 12 aku santai banget karena udah mengalami neraka waktu kelas 10 11 OSN dan ibu gitu. Tapi bukan berarti gara-gara itu aku bisa lepas dari burnout
burnout ya. Jadi kayak aku tetap ada fase-fase di mana kayak aku nggak kuat lagi untuk belajar gitu. Itu tepatnya waktu pelatnas satu, pelatnas 2. Itu aku beneran kayak, ini maaf ya untuk pengada pelatnas ya. Aku nggak belajar sama sekali, guys. Aku pelatnas itu kayak ya udah aku dengerin, terus kayak kayak di pelatnas kan ada jokes-jokes internal yang ada di chat, terus ada meme akun pelatnas gitu ya. Itu beneran sangat-sangat menghibur aku gitu. Terus kapan balik lagi untuk bener-bener belajar? Aku balik lagi itu waktu udah lolos delegasi IBO. Itu beneran suatu yang ngebus banget kan. Karena kan kamu udah punya tanggung jawab baru. Kamu punya tanggung jawab untuk mengemban nama Indonesia di kancah internasional. Nah itu tiba-tiba kayak aku udah semangat belajar lagi. Dan apalagi Planas 3-nya offline kan. Jadi misalnya aku udah gak ketemu Jeff 3 tahun dari SMP. Terus tiba-tiba aku ketemu lagi. Terus aku nggak ketemu Kak Greg dari aku belum pernah ketemu Kak Greg gitu sebelum Planas 3. Itu juga ngebus motivasi banget karena kalian ketemu sama orang itu online pertama kali, terus tiba-tiba kalian ketemu offline, itu kayak, oh ya, aku menantikan masa-masa aku bisa berinteraksi langsung sama orang, kayak gitu sih. Itu bener-bener membangkitkan semangat belajar. Dan waktu Planas 3 itu beneran kerasa beda gitu. Meskipun ya, apa ya, cuma 4 orang ya, tapi itu beneran bonding banget lah gitu. Gitu. Iya sih, bener sih. Berarti mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, salah satu cara menurut aku ya buat menghindari burnout, karena burnout tuh memang, well, inevitable ya. Buat cara keluar dari burnout, I guess, itu mempunyai komunitas menurut aku tuh sangat penting. Karena dengan adanya komunitas gitu kan, of course orang akan, kalau misalnya kalian punya komunitas OSN biologi, pasti kalian semua suka biologi. Karena kalau nggak suka ngapain ikut OSN gitu ya. Eh, karena kalian punya komunitas gitu ya. Terus kalian tuh ujung-ujungnya bakal ngomongin biologi juga, dan lama-lama kalian akan sadar gitu kayak, oh ternyata biologi itu seru ya, terus itu burnoutnya hilang gitu kan. Jadi memang burnout itu akan pergi. Burnout tuh akan, kalian bisa keluar dari burnout kalau misalnya kalian tuh balik ke introspeksi diri, terus itu kalian eh, pikir, aku tuh ngakuin ini tuh buat apa sih? Apakah semua effort aku tuh sia-sia gitu? Tapi di dalam diri kalian pasti, aku yakin kita semua pasti suka sama biologi. Jadi dasar dari kita lakukan ini adalah karena kita suka biologi pada dasarnya. Walaupun mau ngejar uni, mau ngejar SNBP, FK, apapun itu, pada dasarnya kita semua suka biologi. Jadi berpegang kepada hal itu dan kayak eh, punya komunitas yang bisa bantu kamu itu tuh, dan support system itu memang penting banget dalam perjalanan OSN ini gitu ya. Ya gitu sih. Memang susah. OSN tuh susah, berat di mental juga. Berat banget di mental. Oke, aku bacain comment section ini. Kayaknya seru. OSN online nggak bisa lihat anak penabur lagi. Siapa tahu kepicut anak penabur. Aduh guys. eh aku no comment sih. Karena banyak anak penabur. Karena aku anak penabur itu mereka sangat. Mending sama anak Petra atau Sinlui aja guys. Petra sama Sinlui. Kayak lebih lebih kredibel gitu daripada anak penabur. Asupan meme biar tidak stres. Iya, itu OSN posting. Ayo dong. Meme upload lagi. Memang kalau misalnya online tuh banyak terjadi hal-hal lucu nggak sih? Kayak kalau misalnya aku online itu di Zoom tuh tiba-tiba ada gurunya yang masuk, habis itu ada orang tuanya, itu tiba-tiba yang teriak. Memang absurd tuh Zoom. Aku juga nggak paham. Kayaknya dulu apa ya, waktu online tuh di akhir-akhir tuh ada sama anggota Tobi itu ada apa ya, kompilasi-kompilasi kejadian lucu deh. Apa ya waktu itu? Ah, iya bener. Ibu kepala sekolah. Aduh. Aduh, kayak kalau mau dibilangin sekarang kayak aduh gimana? Jadi aku masih ingat sih. Jadi kayak ada ini kan teman kita OSN. Habis itu ada yang kayak ngeliatin gitu di full screenin di pin. Habis itu diliatin. Terus ketahuan sama kamera Toby guys. Terus di iniin pas moderasi. Aduh. Iya, moderasi selain mengekspos jawaban-jawaban aneh, itu tuh juga dipakai buat tempat shaming, public shaming ya. Kalau di tahun Kayaknya aku. waktu itu ada yang apa ya? Ada yang bawa itu apa Red Bull
Ya nggak sih? Ya, aku ingat banget itu ada di screenshot orangnya minum Red Bull sambil ngerjain ujian praktek. Tapi gimana tuh opini aja sama KP mengenai energy drink gitu ya? Soalnya angkatan aku nggak bakal namanya siapa. Tapi angkatan aku tuh ada yang addicted banget ke Red Bull dan like caffeine in general. Kayak addicted banget. Ah, no comment sih. Aku nggak pernah minum energy drink seumur hidup, jadi nggak tahu. Kopi pun aku nggak bisa minum, jadi ya Sehat. mungkin anak kedokteran lebih paham. Aku juga nggak minum kopi kok. Aku mendingan tidur daripada belajar terus. Tidur Ah, guys. ya, ini Ye, ada dua medalis ibu bilang mending daripada kalian minum kafein tidur guys. Makanya jangan addicted to Red Bull. Karena gimana ya dari pengalaman aku melihat teman-teman aku angkatan aku tuh banyak yang bisa dibilang caffeine addiction. Maka itu memang itu ada dampak yang negatif. Aku bukan anak kedokteran, tapi kayak itu pasti ada dampak negatifnya gitu ke dalam kalian punya kesehatan sama general well-being gitu ya. Makanya kalau misalnya ngantuk ya tidur gitu, jangan dipaksain pakai kafein. Kalau minum Red Bull ya sekali-sekali aja, jangan sampai tiap hari 2 kaleng. Itu mengkhawatirkan ya guys. Tapi kalau misalnya kalian addicted kayak gitu, tangan kalian tuh bakal getar guys. Kalau bayangin kalian bedah lintah, tangannya gemeteran, kan tidak bisa. Eh, apa ya? Aku lebih muak gak sih? Apalagi kalau online gitu kan. Kalau offline aku tahu banyak banget yang cilok tuh banyak banget. no comment sih. MP gimana? Apakah ada pengalaman Gimana gimana? Sorry sorry. OSN cilok? Enggak sih. Aku Hmm. lebih suka sama anak sekolahanku sih. Oh, oke. eh Mungkin aku sharing pengalaman aku, oh, banyak banget. Tahun aku apalagi karena tahun pertama offline gitu, mungkin ada efeknya. Tahun pertama kali offline, aduh, itu tuh banyak banget yang cilok tuh dramanya, ya ampun. Apalagi kan kita kalau misalnya offline kan ke hotel-hotel gitu. Aduh, ketemuan malam, gue lihat itu si ini sama si itu ketemuan di kafe malam-malam. Waduh, memang salah satu bagian paling bahagia dari OSN itu ngegosipin orang, guys. Kenapa? Karena pasti inevitable bahwa tiba-tiba teman sebidang kalian melihat teman sekolah kalian yang beda bidang, bilang, itu ganteng dong, kenalin dong. Nah, abis itu dari situ baru dramanya tuh muncul. Ya, kan? OSN salah satu goal yang mungkin kalian bisa kejar gitu di OSN ya. Aku mau belajar bukan cuma buat medal, tapi karena aku mau ngalamin em, topik gibah yang paling menggoyahkan dunia satu satu tahun itu. Aduh, sangat problematik guys, anak OSN. OSN sama drakor in real life, bener, bener banget. Mungkin kalian pernah ada yang baca buku novel Indonesia itu Mariposa. Itu tuh sangat unrealistic, unrealistic representation of kehidupan OSN. Aku baca karena aku penasaran gitu kan. Tapi itu unrealistic banget. OSN tuh lebih dramatik lagi daripada itu. Kira-kira bisa nggak ya medalis kalau baru serius dunia OSN pas SMA? Karena kebanyakan medalis tuh udah OP dari SMP. Waduh, ini dua pejuang OSN dari SD juga ya? Dari SMP atau SD? Dia sama MP. SMP ya? Kalau aku kayaknya aku dari SMP, aku kurang tahu MP. Aku baru mulai ini dari SMP sih. Jadi aku punya head startnya main lama. Tapi tetap aku bilang ya kalau banyak sih cerita-cerita bahwa orang yang baru mulainya bahkan telat, dianggap dianggap telat, tapi bisa medalis di akhir. Aku eh, aku dulu tuh terinspirasi sama kakak kelasnya MP di satu sekolah sama MP. Dulu tuh ada satu kakak kelasnya MP itu di mana dia tuh katanya kayak bener-bener baru mulai belajar biologi itu kalau nggak salah itu katanya bulan November gitu loh. Dia baru mulai banget November tuh baru buka Campbell pertama kali. Dan pada zaman tuh OSK 2019 itu bulan Februari. Jadi bayangin baru buka Campbell November, Februari itu OSK.
Dan kalau nggak salah April OSP, Juni OSN langsung dapat medali perak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga tuh ada juga waktu OSN 2023 nih, kayak kawan Erin malah malah ya kan. Ada satu kawan Erin tuh apa katanya dulu ikut komputer malah ikut OSN komputer gitu. Terus habis itu tiba-tiba belok ke OSN biologi. Baru banget ngambil OSN biologi tapi langsung jadi medali emas gitu. Jadi tetap bisa. Aku jujur kagum banget sama mereka-mereka yang bisa langsung secepat itu. Aku yakin kalau aku tiba-tiba mulai itu kayak nggak bakal bisa deh kan. Soalnya aku butuh waktu lama untuk belajar. Tapi ini membuktikan bahwa ya itu nggak te- mulai telat tuh bukan jadi penghalang. Selama kalian bisa mengejar, selama usaha kalian ada, menurutku bisa-bisa banget. Gimana MP? Kalau menurutku gini, menurutku OSN Bio itu bukan ilmu yang murni benar-benar bio ya. Jadi kalian tuh perlu banyak skill set. Misalnya kalian perlu matematika dikit, kalian perlu fisika dikit, kalian perlu kimia dikit. Jadi dan skill set itu bakal lengkap kalau misalnya kalian udah menamatkan pelajaran SMA. Misalnya kayak kalian memahami pembuluh darah, kalian perlu fisika sedikit. Terus misalnya kalian memahami tentang biokim, kalian perlu kimia sedikit. Jadi bukan berarti kalian belajar di luar biologi itu nggak mencicil materi OSN biologi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak apakah harus mulai dari SMP, ya eh, ya sebaiknya begitu, tapi nggak harus. Ada banyak yang bisa. Kayak kakak kelasku itu juga mulainya dari SMA. Karena kalau di sekolahku Sinlui kayak jujur aja pelajaran kimianya itu lumayan susah. Jadi kayak kami mau mengejar biokim, mau mengejar konsep-konsep di biologi itu lumayan cepet gitu. Dan aku merasa banyak banget terbantu untuk hitung-hitungan biokim ya. Kayak aku sangat apa ya, aku lumayan pede mengerjakan hitung-hitungan biokim biosel mol untuk di OSN gitu gara-gara pelajaran kimia di sekolahku itu lumayan sulit gitu. Nah, jadi apa ya? Aku dulu juga waktu SD, aku gagal OSN kecamatan. Aku nggak tahu OSN itu apa. Jadi kayak aku diikutin sama sekolah, habis itu ya udah, kayak aku gagal, oh ya udah biasa. SMP aku juga, SMP aku udah mulai ngejar sih. Tapi waktu itu kan masih ada fisikanya ya, dan tipe-tipe soal OSN SMP biologi itu agak berbeda dengan OSN SMA. Kayak SMA itu lebih kayak kalau praktikumnya menurutku lebih ke ide-ide kreatif praktikum yang apa teorinya lebih ke analisis gitu. Kalau SMP ini lumayan berbeda kayak lebih ada pengetahuan umumnya gitu. Nah aku nggak terlalu jago kayak gitu. Jadi ya bisa-bisa aja sih kalau misalnya kalian mau mulai dari SMA. Tapi saranku tetap mulainya itu waktu transisi dari SMP ke SMA. Karena waktu itu liburnya panjang kan. Maksudnya kayak April atau kapan ya? Mei ya. April, Mei, Juni, Juli. Jadi kayak kalian punya 4 bulan untuk belajar gitu. Dan 4 bulan ini kalau misalnya kalian bertapa di rumah full seharian itu cukup sih untuk menyelesaikan banyak buku. Dan nanti langsung jadi dewa gitu. Bisa, bisa. Iya, it's never too late to start ya. Oke, mungkin eh pertanyaan terakhir nih yang udah lumayan populer juga. Cara baca buku yang berbahasa Inggris gitu gimana? Kalau misalnya kan kita semua tahu gitu ya, translatean Indonesia, apalagi buat banyak dari textbook-textbook wajib biologi, OSN biologi, itu tuh hampir nggak ada. Gimana sih tipsnya dalam baca buku bahasa Inggris gitu ya? Siapa dulu nih? Mungkin Jeff dulu, Jeff dulu. Oke, kalau baca buku bahasa Inggris, aku akui waktu aku SMA Inggrisku juga nggak baik-baik banget gitu kan. Aku nggak terlalu lancar bisa bahasa Inggris. Tapi em, aku masih inget sih pertama kali aku ngebaca buku apa ya? Campbell yang edisi 11 itu edisi 12 ya waktu itu yang bahasa Inggris. Itu susahnya minta ampun, aku nggak ngerti gitu kan. Aku harus benar-benar Google Translate beberapa kata aku Google Translate tapi itu aku coba-coba terus meneruskan. Tapi setelah aku ngabisin apa ya kalau nggak salah sekitar berapa minggu aku bener-bener gini-gini terus aku translate satu-satu sambil ngambil catatan dikit-dikit lama kelamaan terbiasa dan
ini tuh nggak butuh waktu lama. Aku nggak bilang aku kayak cepet belajar bahasa. Aku belajar bahasa tuh lama banget. Aku susah banget belajar bahasa. Tapi setelah aku konsisten gini-gini terus, kata-kata yang keluar itu istilah-istilah yang keluar tuh kayak makin lama makin familiar gitu loh. Kayak contoh proliferation atau ya kata-kata kompleks-kompleks lain lah ya gitu. Kata-kata itu bakal dipakai, dipakai, dipakai terus kan. Lama-kelamaan terbiasa aja itu dengan struktur kata-katanya dan baca itu makin lama makin gampang gitu. Sampai ya aku juga ngerasa ini tuh skill yang sangat dibutuhkan ya, terutama nanti ketika kalian kuliah, di mana ketika kalian kuliah mungkin aja kan kalian harus baca kayak paper dari luar negeri, juga baca textbook yang bahasa Inggris. Kalau kalian udah ngelatih ini dari awal, aku ngerasa itu jadi ini aset yang bagus buat buat kalian. Aku jamin ini nggak bakal gampang, ini bakal sulit banget untuk apalagi kalau misal bahasa Inggris kalian kurang bagus kayak aku dulu. Tapi dengan gini ya ini nambah skill Inggris kalian dan juga ya ngebantu kalian untuk OSN sekalian juga untuk kalian kuliah nanti. Jadi aku bilang dibiasain aja sih, dipaksa aja dibaca. Mungkin waktunya lama tapi nggak masalah. Ya, aku juga sama sih. Awal-awal aku buku Inggris yang aku pertama kali baca itu apa? Aku baca Alberts. Ya, orang gila ya. Orang gila baca Alberts. Sebelumnya aku belum pernah baca buku Inggris sama sekali. Tapi gara-gara baca Alberts, Alberts itu kan bacaan lumayan berat ya, dan kosakatanya lumayan banyak juga. Jadi setelah baca Alberts, aku translatein satu-satu. Terus aku buat catatan kayak, oh ini tuh artinya ini tuh artinya ini. Baca buku yang lain itu jadi gampang, karena kosakata yang dipakai itu aja gitu, dan nggak akan berubah sampai ya kamu baca buku lain ya itu, kamu baca buku jurnal lain, artikel lain juga itu aja. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya awal-awal itu susah, dibaca dulu aja, karena kalau buku-buku yang kayak Albert Stais gitu kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya di translate ke bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau memang kalian harus baca gitu. Kalau awal-awal memang sulit sih, tapi nanti lama-kelamaan tambah gampang. Terus kalau misalnya kalian IBO, masa mau soal teorinya ditranslatein ke bahasa Indonesia? Kan enggak kan? Kalian harus bisa bahasa Inggris juga. Waktu ngomong sama orang sana juga pakai bahasa Inggris juga. Ngerjain praktikumnya juga sebagian aja yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi jangan menggantungkan diri ke bahasa Indonesia gitu. Kalian harus tetap bisa bahasa Inggris. Nggak perlu yang IELTS-nya 9 gitu ya. Nggak perlu IELTS-nya 8. Tapi yang penting kalian bisa baca dan ngerti apa yang dimaksud sama paper-paper gitu. Ya, itu udah cukup sih. Nggak usah Inggris-Inggris yang kayak aneh-aneh sastra gitu, nggak usah. Pokoknya bisa baca buku-buku keilmiahan gitu. Aku juga 7 kok, nggak 9. Meskipun aku tinggal di sini. Iya. Oke, mungkin sebelum quiz dan spin wheel kita bisa foto bareng dulu ya, karena kalian itu ada acara lain. Kita bisa foto bareng dulu di moderator. Oke, Eh boleh ya kalau yang mau membuka yes, ya, kamera. mau foto bareng sama Kak Jeff sama KMP ini. Yo yang mau foto sama kakak-kakak cantik dan ganteng ini. Gak ada yang mau nih. Yo, 3 detik lagi. Malu Kak, malu. Kalau yang kalau yang nggak buka cam pasti belum mandi. Atau lagi tiduran di ranjang. Soalnya saya belum mandi juga. Oke, sebentar yang sudah kita foto dulu ya. 5, 2, 1. Oke, lagi. Oke, gaya bebas. 3, 2, 1. Aduh, saya belum lagi. Ada chat pop out. 3, 2, 1. Oke. 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 Oh ya, satu lagi. Nanti ini ya, sorakin semua ya. Oke. OSN dapat apa? Dapat Emas. hikmah. Oke. Hikmah. Mantap.
Oke, terima kasih guys. Kita kembalikan lagi ke kakak Erin. Oke, mungkin kita ke section terakhir dari acara hari ini. Kita ada kuis berhadiah gitu ya, guys. Kuis dan spin wheel. Oke, untuk moderator boleh di-share screen untuk spin wheel-nya. Spin wheel-nya Sebentar, sulit sebentar. Kak Belum Etis. apa ya? Ada yang punya Oh, pertanyaan? Kakak-kakak? ya udah. Ya dulu deh. Nah, saya Maksudnya share. pertanyaan gimana? Tanya boleh dengan berhubungan dengan biologi, boleh yang tidak. Oh, terus yang kayak reply pertama gitu yang dapat gitu. Ya, jadi yang reply Boleh nih? pertama yang benar pertama. Tuh, Ah, boleh nih, boleh nih. Aku ntar ada. aku share screen ya. Mana dia? Share screen, share screen. Ini. Oke, sudah? Nah, ini ya. Diskon-diskonnya ya, oke. Aku boleh nanya? Nggak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Oke, aku kasih yang sulit-sulit nih. Oke, jadi soalku gini. Bilang aku ada pohon. Aku ada pohon. Pohon ini sebutlah dia bisa tumbuh terus-menerus lah ya. Gitu. Pohon ini bisa tumbuh selamanya. Pertumbuhan dia itu 50 cm per tahun. Suatu saat, ketika pohonnya 3 tahun, aku taruh tombak di pohonnya di tinggi X. Maka di 10 tahun kemudian, berapa tinggi tombaknya di atas pohon ini? Dari bawah tanah. Aku tadi taruh taruh tombaknya itu jadi aku ulang ya. Jadi aku ada pohon, pohonnya bisa tumbuh terus. Terus satu hari, ketika pohonnya 3 tahun, aku taruh tombaknya di tinggi yaitu X dari tanah. Tombaknya X dari tanah ya. Jadi ini tanah, pohonnya segini, tombaknya itu X. 50 tahun kemudian berapa tingginya? Ah, belum ada yang benar nih. Ayo belum ada yang benar. Wih, keren nih soalnya nih. Oke, aku Gimana? mungkin aku ulang lagi ya. Ada pohon bisa tumbuh terus gitu. Ini Ya, sudah saya nah nice tuliskan. nice tuh. Eh, Keren soalnya, sangat menjebak. Nah, kayaknya ada dapet tuh. Ya, Udah ada yang selamat benar. buat anomali. Tuh udah ada yang bener tuh. Anomali betul ya? Ya, betul. Anomali, bener. Kasih pembahasan nggak? Boleh Kak, boleh Kak. Bahas dulu. Oke, oke. Jadi, ya pembahasannya adalah gini ya. Kalau tumbuhan itu kan tumbuhnya dari itu kan. Tumbuhan itu kan tumbuhnya dari meristem apikal yang ada di paling pucuk ya. Misalnya si pohonnya, dia tumbuhnya itu cuma dari meristem apikal. Jadi sel-sel yang ada di sini itu dia tetap gitu kan. Jadi yang tumbuh itu cuma dari atas dia nambah ke atas terus. Jadi kalau aku taruh tombak di tinggi X di sini, ya dia nggak bakal naik turun karena yang tumbuh di sini doang. Tombaknya itu bakal di X terus menerus. Gitu. Kalau yang jawabnya 1,5 apa 1,5 ini sih ada yang jawab 1,5 meter. Karena aku bilangnya tingginya X, bukan aku taruh di pucuk. Kayak mengasumsikan eh, Oh iya, iya. kan 3 tahun ya, berarti numbuhnya dari Hmm. nol gitu. Mungkin mikirnya gitu ya. Oh iya, seharusnya aku bilang sih, aku nggak taruh di pucuk. Tapi ya, maksudnya aku taruh di antara pucuk sampai akarnya lah. Oke, gimana? Yang Hah? jawab Oke. 1,5 dibenerin nggak? Kayak mereka udah punya pemikiran yang benar gitu. Cuman asumsinya Ya dari juga. nol. Ya, kayak aku tinggalin ke anggota Tobi deh.
Enggak, tetap X. Kalau sekalipun ditaruh di pucuk, tapi kan meristem apikal tetap nambah naik kan. Jadi waktu kita taruh di pucuk, dia tetap nempelnya di pucuk. Jadi 1,5 aja berarti. Tapi kan Iya, nggak ada yang ini. jawab 1,5 aja soalnya. Tapi X-nya kan nggak tahu berapa. Nggak harus di situ. Hmm. Gitu. Jadi tetap Ya yang sih X ya. yang betul ya. Satu lagi mungkin dari Kak Erin ada? Karena waktu itu aku penyumbang penyumbang soalnya juga ya. Apa ya? Oke, jadi tadi anomali akan dapat spin wheel ya di setelah ini ya. Satu lagi. Mungkin dari tim Robi bisa dipikirkan. Di spin aja dulu, Kak. Udah, spin dulu ya. Oke. Biar anomali dapat dulu anomali. Nanti anomali tolong konfirmasi ya. Barangkali sudah pernah punya, misal sudah ini nih, sudah punya produk digital misal gitu ya. Nanti kalau sudah punya itu nanti konfirmasi aja. Nanti kita tinggal spin wheel lagi ya. Oke. Dan anomali kita akan coba apakah yang akan didapatkan. Wih, mantap sekali ini. Ini diskon yang paling mantap ini. Oke, semangat untuk anomali. Nanti bisa konfirmasi ya. Bisa konfirmasi kemudian kalau sudah terlanjur daftar, misal sudah daftar, nanti tinggal diklaim aja. Nanti bentuknya akan jadi cashback. Oke, mantap sekali. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Satu lagi mungkin? Mungkin bisa dipikirkan dulu. Mungkin dari anggota tubinya nih. Apa ya? Hmm, Nah, kepikiran nih, aku sebenarnya harus receh. Pagi-pagi otaknya belum jalan. Ya sih, nggak kepikiran lagi. yaudah, Aku ini cuma aja. satu. Soalnya soal biologi aja ya. Oke, sebentar mikir dulu. Soal teori boleh nih Kak? Boleh nggak Kak? Oh, soal tadi. Boleh, boleh. Yakin. Oke, oh ya ini nih. Soalnya gampang, gampang. Tapi ntar pilihannya jadi ada pilihan. Jangan deh. Bentar, bentar. Atau enggak, Hmm. Gimana, apa Kak? ya? Boleh nggak sih nebak nama ilmuwan? Kayaknya ilmuwan main terkenal sini. Boleh, Mungkin boleh. ada yang tahu. Boleh, boleh. Oke, ya udah boleh nih. Sebutkan satu aja, salah satu gitu ilmuwan yang terkait dengan penemuan CRISPR-Cas9 yang barusan menang medali Nobel nih. Kan CRISPR-Cas9 main terkenal nih sekarang. Siapa itu ilmuwannya kira-kira? Nah, itu Kak ada jawaban tuh. Ini eh flashback PTSD tugas pelatnas aku ini. Yap, bener. Ya, mungkin selamat buat Ken Biologi. Bener, jawabannya adalah Jennifer Doudna. Jadi ada dua ya ilmuwannya itu Ini kalau misalnya Jennifer Jojo mau Doudna jawab yang satunya lagi belum? sama Radiologi. Emmanuel Charpentier. Hmm. Itu aja namanya aja Iya, udah ada DNA-nya ya.
Iya. Eh, Oh iya, ya bener juga ya. Dotnet itu DNA ya akhirnya. Keren juga ya, baru nyadar. Memang itu udah itu. Tapi jangan lupain juga dong apa peran dari Emmanuel Charpentier ya, yang juga berperan sama banyak dengan jadi Prof. Jennifer Doudna untuk penemuan CRISPR-Cas9 yang jadi salah satu alat untuk kita modifikasi genetik sekarang. Oke, berarti kita langsung spin wheel untuk kakak Ken. Ya, berdoa semoga dapat yang bagus. Semua bagus sih. Kita coba ya. Oke, kita mulai untuk kak Ken. Ken. Ih, sama kayaknya nih. Ini hokinya lagi pada bagus banget ini. Mantap banget. Mantap banget. Boleh dicoba Selamat. baca. Sama ya tadi. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur daftar, berarti bisa tinggal di ini ya, diklaim saja dalam bentuk cashback nanti. Oke, itu mungkin untuk hari ini. Ya, saya izin stop share ya. Oke. Oke guys. Terima kasih udah datang ke talk show hari ini ya. Seru banget kalian semua. Dan saya dan Kak Jeff dan saya yakin Kak MP juga sangat bahagia bisa sharing ke kalian. Mungkin sampai sini aja dulu. Kita bisa ketemu di lain hari. Jangan lupa di follow IG-nya Iya Tobi. Jangan lupa daftar juga guys.